Kisah Sunan Kalijaga menuntut ilmu, bertemu Sunan Bonang hingga semedi 3 tahun. Sebagai salah satu wali Songo, Sunan Kalijaga pada masa mudanya dikenal sosok yang memiliki perangai buruk dengan sering melakukan aksi pencurian, begal dan perampokan. Namun keburukan perilakunya didasari keinginannya untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit di daerah Tuban. Karena kegemaran Raden Syahid dengan mencuri harta kaum bangsawan, ayahnya Wilatikta yang seorang adipati Tuban lalu mengusirnya keluar daerah. Raden Syahid lalu pergi mengembara dan hingga akhirnya ia menetap di hutan Jatisari, perbatasan antara Kudus dan Pati. Saat di hutan Jatiwangi, Lasem, Rembang, Raden Syahid bertemu lelaki tua yang memiliki tongkat berdaun emas. Tak disangka orang yang ia temui adalah Sunan Bonang, salah satu wali Songo lainnya. Sunan Kalijaga kemudian merampas tongkatnya. Melihat hal itu, Sunan Bonang justru terharu dengan menasehati Raden Syahid tentang tindakannya yang seakan berniat suci, tetapi dilakukan dengan cara yang kotor. Sebelum pergi meninggalkan Raden Syahid, dengan rasa iba Sunan Bonang pun mengubah buah kolang-kaling yang masih di pohon menjadi emas. Seketika itu pula Raden Syahid menjadi pengikut sosok yang baru dijumpainya untuk berguru ilmu kesejatian. Dari Sunan Bonang, Raden Mas Syahid menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh pada Sunan Bonang. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Syahid menunggu selama 3 tahun hingga bertemu kembali dengan gurunya. Sebelum lanjut, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Mistis Channel. Menuntut ilmu agama. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Syahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking khusyuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Syahid tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Syahid di tempat semula. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid. Semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu, Raden Syahid tak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari 2 guru barunya, Raden Syahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Hal itu membuat Raden Syahid memahami dan menguasai kesusastraan Jawa, pengetahuan falak, serta ilmu pranata mangsa. Bahkan ilmu-ilmu ruhaniah dalam ajaran Islam juga beliau kuasai. Dakwah di Cirebon. Usai memperoleh gelar Sunan Kalijaga, Sunan Bonang menyarankannya untuk pergi haji ke Baitullah. Dalam perjalanannya, ia singgah di Pasai atau Malaka sambil menyebarkan Islam hingga ke Patani, Thailand Selatan. Di wilayah itu, Raden Syahid juga dikenal sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya,
Raden Syahid mendapat julukan Syekh Said atau Syekh Malaya. Di daerah tersebut, Raden Syahid juga sempat bertemu dengan Maulana Maghribi dan Nabi Khidir. Mereka menyarankan Sunan Kalijaga untuk kembali berdakwah di Jawa. Daripada sekedar melihat Ka'bah bikinan Nabi Ibrahim secara zahir, yang justru rentan menjadi berhala di hati jika terus terbayang-bayang, alangkah baiknya engkau ajarkan ilmumu kepada masyarakat di tanah Jawa. Begitu nasihat dari guru barunya. Sunan Kalijaga menuruti untuk kembali ke Jawa dan memutuskan untuk mengawali dakwah di daerah Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, hingga Indramayu dan Pamanukan, Subang. Itulah sekelumit kisah Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam bukan hanya di tanah Jawa, tapi juga di Malaysia hingga Thailand. Sobat Mistis, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.